Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi dan keluarga besar STK PTK yang berbahagia. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan baca satu di antara ungkapan-ungkapan dalam kitab Nasoihul Ibadnya yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Di antaranya adalah maqalah Al-Khamisah wal Ishrun, maqalah yang ke-25. Di sini dicantumkan hadis yang di dalam bahasa kitab ini ruya, diriwayatkan. Artinya riwayat ini dalam bentuk hadis dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya maqalah itu begini: ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja zata yaumin ala ashabi faqal kaifa asbahtum faqalu asbahna mu'minina billah faqal wa ma'alamatu imanikum qalu nasbiru alal bala wa nashkuru ala rakha wa narda bil qada'i. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini cerita ya dalam bentuk hadis ini. Jadi suatu saat Nabi kita Muhammad SAW pada pagi hari menemui sahabat-sahabatnya. Ya, ini kebetulan nih, seperti kayak sekarang pagi hari begini ya. Jadi Nabi itu biasa kalau pagi itu menemui sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi bertemu dengan sahabat-sahabatnya, apa yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya? Kata Nabi, kaifa asbahtum, gitu. Jadi kalau bahasa kita begini, bagaimana keadaan kamu sekarang nih pada pagi hari ini, gitu. Kenapa? Nah, ini menariknya gini, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita ini pada pagi hari ya secara umum ya, kita kan bangun tidur, gitu. Dan orang yang bangun tidur itu salah satu mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Makanya kalau kita mau tidur sangat dianjurin baca doa dulu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya kita pengen istirahat, kita pengen tidur, tapi dalam waktu bersamaan kita pun ingin dihidupkan kembali, gitu maksudnya. Makanya ketika kita tidur itu nikmat. Ketika kita bisa bangun dari tidur itu juga merupakan nikmat. Makanya dianjurin banget kita kalau bangun tidur itu bilang alhamdulillah, gitu ya. Itulah maksudnya. Banyak ungkapan-ungkapan dalam bentuk doa itu kalau di jiwa dihayati luar biasa itu. Makanya pada pagi hari ini secara umum orang pada bangun tidur kayak kita ini ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi. Bagaimana keadaan pagi kamu ini, gitu. Ketika Nabi nanya kepada sahabat bagaimana keadaan pagi hari, kemudian faqalu asbahna mu'minina billah. Sahabat-sahabat Nabi itu kan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang secara fisik bergaul dengan Nabi, termasuk ungkapan-ungkapan sahabat pun enggak jauh dari ungkapan-ungkapan yang Nabi pernah ajarin. Oke dah, gini. Kalau secara kenyataannya sahabat-sahabat itu kan selalu berkumpul dengan Nabi, sehingga ungkapan-ungkapan Nabi, sehingga nasihat-nasihat Nabi, sehingga pesan-pesan Nabi itu pun selalu dipakai, selalu dipergunakan oleh para sahabat. Ini salah satu, makanya sahabat itu generasi yang paling hebat. Kenapa? Beriman kepada Nabi dalam waktu bersamaan. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang bukan bergaul secara fisik aja, akan tapi banyak mendapatkan keilmuan, hikmat langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kenapa sahabat itu generasi yang paling hebat ya, begitu ya. Ketemu fisik, kemudian dapat keilmuan, hikmat langsung dari Nabi. Makanya jawaban sahabat pun cerdas, gitu.
Ketika ditanya sama Nabi, bagaimana keadaan kamu pada pagi hari ini? Kata sahabat apa? Faqalu asbahna mu'minina billah. Kata sahabat, pada pagi hari ini ya Rasulullah, kami tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini tadi saya bilang kecerdasan, kepatonahan para sahabat. Ketika ditanya oleh Nabi bagaimana keadaan pagi hari ini, kata sahabat, alhamdulillah kami tetap beriman kepada Allah. Ternyata kenikmatan itu banyak banget. Ini pakai bahasa saya biar gampang nih ya. Kenikmatan itu banyak banget. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita itu nikmat. Fisik nikmat, ilmu nikmat, harta nikmat, punya suami nikmat, punya istri nikmat, punya anak nikmat, seterusnya dan seterusnya. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita itu nikmat. Tapi ternyata dari jawaban ini tadi saya bilang cerdas, nikmat yang paling besar itu beriman. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi di dalam kitab-kitab klasik ya, ada kitab-kitab yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren, itu memang nikmat yang paling besar itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang lain itu kecil. Oke, saya contohin aja lah. Kita kalau sudah beriman, fisik kita nih dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, kita dalam keadaan miskin, kita dalam keadaan kaya, dan seterusnya, itu semuanya ngikut karena faktor keimanan. Satu contoh saya mau bilang begini, kita ini orang beriman kalau berbuat baik aja itu udah dapat pahala. Kita ini berbuat baik aja, berbuat baik apa aja nih? Ya namanya berbuat baik kan relatif. Kita berbuat baik di rumah, kita berbuat baik di tempat tugas, kita berbuat baik di mana saja, itu sudah berpahala. Penyebabnya dapat pahala karena kita beriman. Ini sekedar muhasabah, introspeksi buat kita nih. Tapi kalau orang yang belum beriman gitu, meskipun perbuatan baiknya banyak banget, gede banget, kelihatan banget, nggak ada pahalanya. Itu satu sisi itu. Jadi perbuatan baik kita kalau dilandasi dengan keimanan kita berpahala. Tapi mereka, saya nggak bilang kita kan, mereka selagi belum beriman kepada Allah, meskipun amal solehnya banyak, perbuatan baiknya banyak, nggak ada balasan kebaikan pahala dari Allah. Sisi selanjutnya, kalau kita beriman, sekarang nih, ini pas jam 7.30, kita lagi di Masjid Darul Ilmi, seluruh umat Islam di seluruh dunia nih, bahasa saya, sedang mendoakan kita. Kan secara geografis kita aja 6:30 ini pagi. Di daerah lain, di negara lain ada yang lagi pada sholat zuhur, ada yang lagi sholat asar, ada yang sholat maghrib, bahkan masih ada yang sholat subuh. Kan secara geografis beda, secara waktu pun beda. Yang paling populer kita sekarang di Indonesia jam 7:30, tapi ada di negara Arab contohnya. Secara umum mereka kan kacaknya 4-5 jam. Berarti intinya karena faktor keimanan, maka umat Islam di dunia mendoakan kita, faktor keimanan. Tapi dalam waktu bersamaan, mereka, siapapun mereka, saudara-saudara kita yang beriman, itu selalu mendapat doa dari kita. Makanya orang sholat itu umat Islam di seluruh dunia enggak berhenti-berhenti. Itu karena perbedaan tempat, perbedaan waktu. Ini tadi saya bilang dua saja dari sekian banyak kenikmatan beriman itu paling tinggi. Yang pertama, ketika kita berbuat baik pasti ada pahalanya, balasan kebaikan dari Allah. Yang kedua, kita selalu didoakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan ilmiah banget ini, didoakan oleh umat Islam di seluruh dunia, bukan mendoakan orang Islam yang masih hidup aja. Ketika sudah wafat pun, ketika sudah mati pun tetap didoakan. Makanya kita dianjurin secara ilmiah itu kalau doaan orang Islam itu al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi minhum wal amwat diartikan berarti mendoain orang Islam baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sampai-sampai salah satu rukun terpenting dalam khutbah itu khotib harus mendoakan orang Islam. Yang populer, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
wal amwat. Sampai-sampai orang perempuan, ibu-ibu enggak wajib sholat Jumat tapi didoain. Berarti itulah universalnya ya, secara umumnya, menyeluruhnya, syamilah. Berarti nikmat yang paling besar itu beriman, karena kita selalu didoakan oleh umat Islam di sedunia, dan yang didoakan bukan yang masih hidup aja, yang sudah wafat pun termasuk kita ini, cepat atau lambat kan kita akan wafat. Tapi itu hebatnya, kita selalu didoakan dan saling mendoakan kepada seluruh dan dari seluruh umat Islam. Baik Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, itu yang salah satu pemahaman kecerdasan para sahabat, itu hasil didikan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa pada pagi hari itu sahabat-sahabat tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kejar nih. Ketika sahabat jawabnya tetap beriman kepada Allah, Nabi kejar. Apa yang dimaksud? Saya bilang istilah Nabi mengejar. Itu Nabi ingin tahu bagaimana yang dimaksud keimanan. Sehingga kata Nabi, "Wa ma alamatu imanikum." Jadi Nabi kejarnya begini. Wahai sahabat-sahabatku, andai kata engkau pada pagi hari ini tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, ini pakai bahasa saya, coba dah apa tanda-tanda keimanan kalian. Jadi Nabi nanya, apa tanda-tandanya gitu, kalau engkau atau kalian tetap beriman kepada Allah. Sekali lagi sahabat menjawab, ketika ditanya oleh Nabi apa tanda-tanda keimanan kalian, kata sahabat, nasbiru alal bala. Kata sahabat, kami tetap sabar ketika menghadapi bencana, musibah, malapetaka dan sebagainya. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, begini memahaminya. Sabar itu bukan kalah. Sabar itu berarti menang. Sekali lagi, orang sabar itu atau bersabar itu bukan kalah, akan tapi justru menang. Kenapa saya bilang menang? Justru orang sabar itu mengendalikan hawa nafsunya. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ini kita, ibu-ibu sekalian, kita ini manusia enggak ada yang enggak kena musibah. Jadi wojo sopone wong katanya. Makanya dalam cara ngaji ilmu nahwu itu ada isi mausul. Man artinya sopone wong. Berarti sekabehane menungso, semua manusia pasti kena musibah. Pasti itu. Cepat atau lambat. Itu disebut namanya kausalitas, hukum alam atau sunnatullah. Makanya sahabat sekali lagi jawabannya cerdas, nasbiru alal bala. Apa maksudnya? Semua manusia pasti kena musibah, semua manusia pasti mendapatkan malapetaka, tinggal musibahnya beda-beda, tinggal masalah malapetakanya beda-beda, tentang masalah bencananya beda-beda. Tapi secara sunnatullahnya semua manusia pasti kena bencana, pasti kena musibah. Nah, sehingga jawaban sahabat itu yang cerdas, kata sahabat, nasbiru alal bala. Jadi kami tetap sabar, kami tetap bisa mengendalikan hawa nafsu. Salah satu contoh sahabat-sahabat itu termasuk kita ini, kita coba aplikasikan, bahwa tanda keimanan atau tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Apa contohnya? Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu sekalian, yang ingin saya contohkan ini sekali lagi sunnatullah ya. Kita ini pasti punya orang yang kita cintai. Kita ini pasti mempunyai orang yang kita cintai. Entah itu orang tua kita, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, entah itu tetangga kita, siapa saja. Termasuk ingin saya teruskan, ketika suami meninggal, itu adalah musibah paling berat bagi seorang istri. Sama wis podo wae. Ketika istri meninggal itu musibah paling berat bagi seorang suami. Ketika anak meninggal itu musibah paling berat bagi orang tua. Semua begitu, kebalikan. Berarti musibah paling berat adalah kematian orang yang kita cintai. Itu intinya begitu. Sama tadi. Nikmat yang paling besar adalah beriman. Kebalikan sekarang dan seterusnya. Musibah paling berat kematian orang yang kita cintai. Kalau kematian orang yang kita cintai aja kita masih bisa sabar, gitu maksudnya. Berarti yang lain kecil udah. Sakit bisa sabar. Atau mungkin kita mendapatkan kegagalan
kita ingin sesuatu tapi belum tercapai, itu dianggap musibah kecil. Kenapa? Musibah paling gede aja kita bisa sabar, apalagi yang lain. Nah, itulah salah satu hebatnya ungkapan kata sahabat, nasbiru alal bala. Semua manusia pasti diuji, semua manusia pasti kena musibah, dan musibah paling berat pasti kita alamin semua, kematian orang yang kita cintai. Kalau kematian orang yang kita cintai aja kita bisa sabar, apalagi musibah yang lain. Nah, ini yang dimaksud sabar, itu sekali lagi bukan kalah akan, tapi mengendalikan hawa nafsu. Baik Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian yang kami muliakan, itu yang pertama. Kata Nabi, sahabat jawabnya 3 ini. Yang pertama, kami sabar ketika mendapatkan musibah. Yang kedua, wa nashkuru ala rakha, bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Begini memahaminya. Pemahaman bersyukur itu kata Imam Ghazali, apa saja yang ada sama kita, yang tadi saya bilang itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita pakai buat kebaikan, itulah bersyukur. Jadi tadi saya bilang kan, kita sehat, ini nikmat. Kita punya ilmu, itu nikmat. Kita punya harta, itu nikmat. Semua yang ada sama kita, kita pakai buat kebaikan, kita pakai untuk beramal soleh, itu berarti kita bersyukur. Ya, termasuk pada pagi hari ini kita kumpul, kita ketemu silaturahim, hadir di majlis taklim, di Masjid Darul Ilmi, atau ketika kita ibadah sholat, kita ibadah puasa, kita ibadah zakat, bahkan ketika kita ibadah haji, itu perbuatan-perbuatan baik itu, ibadah-ibadah itu dianggap bersyukur. Anak bisa hormat sama orang tua, itu bersyukur. Suami konsekuen memberi nafkah kepada istri, itu bersyukur. Istri konsekuen hormat patuh kepada suami, itu bersyukur. Jadi intinya bersyukur itu artinya adalah apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, baik yang melekat dalam tubuh kita maupun yang di luar tubuh kita, tapi kita pakai buat kebaikan, itulah disebut namanya bersyukur. Jadi bahasa mudahnya bersyukur itu kita pakai buat kebaikan apa saja. Nah, makanya tadi saya contohkan masalah fisik kita pakai buat ibadah, termasuk sholat, itu berarti kita bersyukur. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, yang ketiga, yang terakhir, setelah sabar kemudian setelah bersyukur, kata sahabat, wa nardo biqodoi, ridho, rela terhadap ketentuan Allah. Begini memahami kata-kata qada. Dalam cara ngaji akidah, kita ini semua, saya bilang kita termasuk saya, kita ini pernah ada di rahim ibu, udah pasti itu. Ketika kita ada di rahim ibu berumur 120 hari, berarti 4 bulan, itulah ada qada dari Allah. Kita distatuskan sebagai orang laki, kita distatuskan sebagai orang perempuan, kita distatuskan sebagai orang yang anaknya, kemudian orang tuanya namanya ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Berarti ketika kita masih di rahim ibu kita, itulah ketentuan Allah disebut namanya qada. Kalau kita sudah dilahirkan, apapun yang terjadi di dunia ini namanya qadar. Makanya rukun iman itu harus percaya kepada qada dan qadar. Qada itu ketentuan Allah ketika kita masih di rahim ibu, qadar itu apapun terjadi ketika kita sudah berada di dunia. Nah, menariknya sahabat jawabnya wa nardo biqada. Artinya ridho, rela terhadap ketentuan Allah. Maksudnya pemahaman kata-kata qada tadi, ketika kita di rahim ibu, apapun ketentuan Allah itu namanya qada, dan qada itu ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Ini sebagai pamungkas nih, terakhir ungkapan saya. Sekali lagi, qada itu ada yang bisa dirubah, ada yang enggak bisa dirubah. Kalau qada yang enggak bisa dan enggak boleh dirubah, status jenis kelamin. Kalau jenis kelamin kita ditentukan, dikodokkan oleh Allah sebagai laki-laki, enggak boleh dirubah jadi perempuan. Kalau distatuskan orang perempuan, enggak boleh dirubah menjadi orang laki. Makanya dalam Al-Quran disebut la tabdila li khalqillah. Jadi kodok ketentuan Allah yang enggak bisa dan enggak boleh dirubah jenis kelamin. Satu sisi selanjutnya, kita enggak boleh mengganti status orang tua. Ini saya penting dia perlu dan saya kemukakan ini. Makanya kalau ada anak ini bahasa kasarnya mungkin ya, dipungut itu, dipelihara oleh orang lain.
nggak boleh diganti status orang tua. Orang tua itu nggak boleh diganti statusnya, gitu. Makanya meskipun ada orang merawat anak orang lain, itu jangan distatuskan anak kandung, itu hanya untuk merawat aja. Tapi kalau diganti status, itu yang disebut namanya qadha, nggak boleh diganti. Anak nggak boleh dirubah status, sama kebalikan ini. Nauzubillah, dia tidak mengakui orang tuanya, mungkin bahasa kasar itulah. Anak nggak mau mengakui orang tua, itu namanya menyalahi qadha. Oleh karena itu Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, jadi qadha ini sangat penting. Berarti ada qadha yang enggak bisa dan enggak boleh diganti. Tapi ada qadha namanya mu'allaq. Kalau qadha yang enggak boleh diganti namanya mubrom. Ada qadha mu'allaq yang boleh diganti atau ada potensi berubah. Dan ini yang disebut qadha yang ada peluang untuk dirubah. Nanti kalau kita sudah lahir disebut namanya takdir. Ungkapan yang tadi saya bilang, kalau kita pengen pinter, kita belajar. Kalau kita ingin mempunyai kesuksesan, ya kita usaha. Maka ketika kita belajar itulah kita mencoba merubah qadha ketentuan dari Allah. Kalau dia tidak usaha, tidak akan pinter-pinter. Kalau dia tidak usaha, tidak akan sukses. Makanya memahami takdir itu bukan pasif, akan tapi harus aktif. Nah, yang kita berusaha inilah, yang kita aktif inilah, berusaha untuk merubah qadha ketentuan dari Allah, dan qadha itu ada waktunya bisa dirubah. Nah, inilah disebut namanya qadha mu'allaq. Termasuk kita nih pada pagi hari ini. Kita ini bukannya pasif, akan tapi aktif. Kita tetap berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, berusaha menjadi hamba Allah yang bersabar. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian yang kami muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Dan untuk tambah berkah, kita tutup dengan doa. Kita awali dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa'fu'ani karim, wa'fu'ani karim, wa'fu'ani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.